Salam jumpa dan salam damai sejahtera. Warga jemaat GKJ Rungkut yang dikasihi Tuhan, besok hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020 kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada masa Advent tahun ini. Oleh karena itu, kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus ini, agar sungguh melalui perjamuan kudus kali ini kita bersama-sama dapat menghayati, merasakan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita mempersiapkan diri kita di dalam cawisan ini. Kita akan mengawalinya dengan bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 231. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Kidung Pasamuan Jawi nomor 231. Mari bersama kita nyanyikan bait 1 dan 3.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kata Advent berasal dari bahasa Latin adventus atau advenio. Dalam bahasa Yunaninya dikenal dengan istilah parousia. Arti dari kata-kata ini adalah kedatangan. Maka fokus masa Advent adalah kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jika kita perhatikan bacaan kitab suci dan renungan-renungan pada masa-masa Advent, semua mempersiapkan kita secara rohani, memperingati kedatangannya dalam peristiwa Natal, namun juga mempersiapkan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman. Itulah sebabnya bacaan kitab suci pada masa Advent diambil dari Perjanjian Lama yang mengharapkan kedatangan Mesias dan Perjanjian Baru yang mengisahkan kedatangan Kristus untuk menghakimi semua bangsa. Demikian juga kisah-kisah tentang kelahiran dan karya Yohanes Pembaptis, sang perintis yang membuka jalan bagi kedatangan Kristus, sang Mesias. Pada persiapan atau cawisan kita kali ini, kita akan memperhatikan dua tokoh Alkitab yang dikisahkan di seputar kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama adalah Zakaria. Sebenarnya, malaikat mewartakan kabar yang sangat baik kepada Zakaria, bahwa doanya dikabulkan. Istrinya akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan bahwa banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran anak itu. Kabar sukacita, bukan? Tetapi mengapa Zakaria tidak percaya dan meragukannya? Bahkan Zakaria menjawab, "Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Mari kita perhatikan jawaban atau respon Zakaria atas warta sukacita tentang diri dan kehidupannya itu. Jika kita perhatikan jawaban Zakaria, kita bisa melihat bahwa dia terlalu mengandalkan logika dalam hal beriman kepada Tuhan. Memang pada umumnya manusia berpikir logis. Bila ada sesuatu yang menurut kita bertentangan dengan logika dan bahkan tidak masuk akal, respon spontan kita adalah meragukannya, bahkan menolaknya. Mari kita perhatikan. Zakaria adalah seorang imam yang sehari-hari bertugas di bait suci dan memimpin berbagai upacara agama. Maka seharusnya Zakaria memiliki relasi yang lebih khusus dengan Allah daripada relasi umat Israel dengan Allah. Tetapi kekuatan berpikir yang terlalu mengandalkan logika tersebut rupanya justru menghalangi pemahaman Zakaria terhadap kehendak Allah yang kemahakuasaannya jauh melebihi segala sesuatu yang dapat dilogika. Akibatnya, dia harus menanti kedatangan buah hatinya dalam keadaan bisu.
Kini mari kita lihat tokoh yang kedua, yakni Yusuf. Yusuf ditempatkan dalam situasi sulit ketika malaikat Tuhan menyuruhnya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Padahal semula Yusuf sudah berencana untuk meninggalkannya secara diam-diam. Namun ia tetap berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia tetap mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan. Yusuf taat dan tunduk kepada rencana dan kehendak Tuhan. Yusuf mengambil keputusan yang berat, namun ia berani untuk melakukannya. Mengapa ia berani melakukannya? Alkitab mencatat, Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Yusuf memang seorang yang sangat taat pada hukum agama dan memiliki karakter dasar ketaatan. Itu yang tidak hilang ketika ia menghadapi situasi yang sulit sekalipun dalam kehidupannya. Yusuf tetap taat karena ia tahu dari siapa perintah itu datang. Siapakah Yusuf? Kita semua tahu, dia adalah orang yang biasa saja dalam bahasa keseharian kita. Nah, pada masa sekarang ini agak sulit menemukan karakter taat dalam diri setiap orang percaya. Mungkin hal ini terkondisi karena saat ini ketaatan sering diidentikan dengan kebodohan. Memang ada yang berpendapat demikian, tetapi kita bisa menyaksikan bahwa ketaatan Yusuf adalah tanggapan atas panggilan Allah untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatannya bagi dunia. 1 Korintus 1 ayat 27 mengingatkan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang kini memasuki masa Advent, kita diajak untuk menghayati bahwa hal yang menggembirakan dan sebaliknya, hal yang membuat berat perjalanan kehidupan kita dapat hadir di dalam hidup kita. Kedua hal itu dapat menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, namun sebaliknya juga dapat semakin mendekatkan kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Bukan kedudukan, profesi, latar belakang ekonomi, dan hal-hal duniawi lainnya yang menentukan itu. Namun kesediaan kita membuka diri untuk mendengar kehendak Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya itulah yang akan menentukan kita menjauh atau mendekat kepada Tuhan melalui setiap peristiwa hidup yang boleh kita alami. Kiranya melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus masa Advent kali ini, kita sungguh-sungguh dijadikan sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang mau untuk mendengar kehendak-Nya dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, kini marilah bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi
nomor 212, Kidung Pasamuan Jawi nomor 212, dan bersama dengan itu kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam persiapan atau cawisan perjamuan kudus ini yang dapat Bapak, Ibu, dan Saudara haturkan melalui QR Code yang tertera pada layar siaran ini maupun dengan cara transfer melalui rekening dan juga dapat dititipkan melalui para pengurus kelompok kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 212, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Kini mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan melalui apapun yang dapat kami haturkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan semuanya, sehingga persembahan kami dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan
di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang dengan tulus hati mempersembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur atas persiapan atau cawisan perjamuan kudus kali ini. Kiranya ini semua sungguh membekali kami, mempersiapkan diri dan hati kami di dalam kami semua akan melaksanakan perjamuan kudus pada masa Advent esok hari, sehingga melalui perjamuan kudus yang kami terima, yang kami layankan, kami semua beroleh kekuatan dan pengharapan oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua di tengah kehidupan yang penuh dengan keprihatinan ini. Kami menyerahkan diri dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pelayan jemaat, berkati juga seluruh warga jemaat, sehingga esok hari kami dapat melaksanakan pelayanan dan menerima pelayanan perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing dengan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami yang masih terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kiranya pengampunan Tuhan sungguh membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami sebagai umat percaya milik-Mu. Dan kini dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan iman kami mengarahkan hati kami kepadamu dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.